terakhir kita bersama. Dan kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan tetap memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh sama-sama bertahan lengkap hingga hari ini. Saya mengundang kita semua akan beribadah memuliakan nama Tuhan. Saya minta teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Untuk membuka ibadah kita, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian nyanyi Glory. Oh ya. Kalau nggak hafal boleh lihat aja ya, cek saja ya. Nyanyi Glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sertakan, mari sertakan, sertakan nama Yesus Sang Raja. Oh mari sertakan, sertakan nama Yesus Sang Raja. Mari sertakan, sertakan nama Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita mengenalnya. Kita akan merasa sukacita bila kita sama nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Silakan teman-teman duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Akan dibawa oleh hamba-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menyanyikan satu pujian yang mengatakan mengiring menyusul musim. Kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwaku. Tenangkan di hatiku. Ada dalam hadiratmu, ku bergerak.
Sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan pernah lepaskanmu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teduh bersama-Mu menjadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Ya, ada hambanya. Baik, sebelum kita sharing firman Tuhan, kita mengakhiri Tuhan dalam doa. Benar ya Tuhan, kami mau hidup mengiringi dan bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, malah Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati pribadi dan kehidupan kami Tuhan. Khususnya malam hari ini Tuhan, kami siswa dan siswi SPPI bersama-sama beribadah dalam persekutuan hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu oleh Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dan kuasailah ruangan dan tempat ini agar firman Tuhan kita dapat diperdengarkan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sama salam. Sebenarnya saya kurang persiapan, tapi tidak boleh dikatakan kalau seorang hamba Tuhan. Tapi saya sebenarnya sudah tidak pantas lagi disebut hamba Tuhan. Jadi saya akan bersama-sama mengajak kita merenungkan saja, dan tidak berkhotbah, merenungkan saja dalam satu nas firman Tuhan yang kita ambil dalam Injil Markus, yang ada Alkitab dalam handphone yang maksudnya. Silakan membuka dalam Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai yang ke-52. Markus pasal 6 ayat ke-45 sampai ayat yang ke-52. Baik, kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Saya mengajak kita membaca firman ini secara bergantian. Saya membacakan nas firman Tuhan yang nomornya ganjil. Saudara-saudariku sekalian membacakan nas firman Tuhan nomornya genap. Kita baca demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air, ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Setelah dia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu dia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun berlalu. Mereka sangat cemas dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saya ulangi baca ayat yang ke-47 tadi salah baca. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Demikian jam pembacaan firman Tuhan.
yang dikatakan berbahagia orang setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengarkan satu ilustrasi khotbah. Katanya, tapi saya belum punya pengalaman banyak tentang ini. Katanya kalau kita berjalan ya, dengan orang yang kita sayang, dengan orang yang kita cinta, itu perjalanan satu hari itu rasanya cuma 1 jam. Di sini yang sudah menikah siapa? Tangan. Yang sedang jatuh cinta, ada yang suka. Yang sedang pacaran, ya ada. Intinya semua di sini sudah pastinya sudah punya keinginan untuk ya punya pacar paling tidak, kemudian melanjutkan hubungan yang serius, dan ada juga yang sudah. Jadi katanya sekali lagi kalau perjalanan bersama dengan orang sayang itu 1 hari itu rasanya cuma 1 jam, sebentar doang. Katanya. Nanti yang sudah nikah pasti sudah lebih mengalaminya. Dalam nas firman Tuhan yang baru saja kita baca ini tentang di mana Yesus menyuruh murid-murid untuk mendahuluinya di danau Galilea. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus datang dan berjalan di atas air? Murid-murid takut. Murid takut, terkejut. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini 1 bulan terakhir saya adalah orang yang paling takut, mungkin salah satu orang paling takut. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak berita, banyak kejadian, banyak hal-hal yang menurut saya ini patut saya khawatirkan. Pertama, tentang status benar dan P3K ini perjanjian kerja. Jangan-jangan sama seperti yang Kepala PGN bilang ini perjanjian khusus Presiden Prabowo. Habis Presiden Prabowo sudah tidak ada lagi. Wah, bahaya juga. Kemudian juga ada CAT juga yang sampai nggak lulus, sudah capek-capek 3 bulan dididik, tidak dapat apa-apa, cuma dikasih uang 1 juta, tidak banyak hal, sudah sakit-sakitan dan seterusnya. Rupanya status P3K-nya biasanya gagal gara-gara CAT. Waduh, sakit sekali. Kemudian setelah habis dari sini lalu bagaimana kalau tidak dapat dapur dan seterusnya. Saya adalah salah satu orang yang khawatir. Saya tidak tahu saudara-saudari khawatir atau tidak, tapi saya adalah salah satu yang khawatir. Tapi malam hari ini saya dipercayakan mendengar firman Tuhan yang harusnya saya sendiri harus dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya juga mau menguatkan kita bersama-sama. Ternyata ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya umpama Yesus menyuruh murid-murid dahulu. Apakah Yesus meninggalkan mereka? Apakah Yesus pergi ke kota lain lalu murid-murid menyeberang? Rupanya tidak. Yesus menghampiri mereka dan berjalan di atas air, sekalipun mereka ketakutan. Dalam ayat lain, dalam nas lain mengatakan bahwa Simon Petrus mengikuti Yesus berjalan di atas air dan tenggelam. Itu kenapa? Karena imannya masih ragu-ragu. Karena dia pikir itu adalah hantu, bukan Tuhan. Jadi, makanya dia tenggelam. Apa yang bisa kita tarik, kita ambil dari nas firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, bagaimanapun kita mau khawatir masa depan, karena nas firman Tuhan hari esok punya kesusahannya sendiri. Selanjutnya juga nas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita masih khawatir tentang status, mari kita berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kita supaya P3K-nya bukan perjanjian khusus, tapi perjanjian kerja yang kalau sudah habis Presiden Prabowo pun P3K-nya tidak pernah hilang. Jadi gajinya tetap ada, anggarannya juga masih ada, sekalipun kerjanya nanti mungkin sudah berbeda lagi seperti itu. Kita sama-sama doakan dan sama-sama sampaikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bagi kita semua bahwa Tuhan ingin mengingatkan satu hal. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan yang mengatakan. Jangan pernah takut menghadapi apapun, dan jangan pernah takut berjalan kemanapun selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Selama kita mengiring Tuhan, sama seperti kuliah yang baru saja kita dengarkan. Semoga minggu terakhir kita beribadah hari ini di sini adalah menjadi kekuatan bagi kita, supaya setelah kita berpisah dari tempat ini bukan hanya kita bersama-sama
beribadah di tempat ini, tetapi kita memiliki roh yang sama, doa yang sama, harapan yang sama, supaya Tuhan jawab, Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Doa sepertinya khusus kan? Ada yang khusus? Ada yang khusus kan? Doa bersama aja. Berarti langsung doa semuanya. Oke, baik. Kita akan berdoa sebelum kita berasmahan. Mungkin ada teman-teman yang atau saudara-saudari yang punya pokok doa. Tidak ada. Ada ya. Ada. Silakan. Mau berdoa buat tentang keluarga kita nanti yang mau datang sini mengunjungi kita, akan juga buat mereka. Semoga saat mereka menuju ke sini diberikan keamanan dan selamat perjalanan sampai dengan selamat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan mereka bertemu dengan kita dan supaya kita untuk berbahagia di tempat ini. Semoga juga hari nanti cuacanya bagus, apapun yang dibutuhkan dilengkapi. Ada lagi? Kesehatan orang tua kita. Apa? Kesehatan orang tua kita semua. Kesehatan yang sama hampir Iya. ya. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi apa? Jadi Pak, kita ini kan sebentar lagi mengorganisasi sekolah ini nanti akan ditempatkan kemana-mana. Jadi kita berdoa, maunya berdoa kuatkan kita di mana pun kita ditempatkan nanti. Misalnya ada yang nggak kuat, dikuatkan. Ada yang nggak sesuai, tetapi kuatkan juga. Diberikan kesebaran dan semoga aja depannya sesuai dengan janji pemerintah kita akan depannya ditempatkan di Indonesia untuk harapan kita depannya dengan terbaik. Oke, mungkin itu saja. Kita akan menaikkan doa sepat kita. Mari kita memberi Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu hati berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan malam hari ini kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memampukan kami melalui segala sesuatu Tuhan. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah dan Tuhan kiranya menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Setelah ini Tuhan kami mau menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa khususnya dalam harapan kami ke depan. Kami berdoa bagi orang-orang tua keluarga kami yang datang dan menjadi undangan dalam acara penutupan pendidikan kami di tempat ini. Marilah Tuhan kiranya mempersiapkan mereka. Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan nanti sehingga ketika mereka berjalan mereka boleh sampai ke tempat ini dengan selamat. Tuhan memakai segala kendaraan transportasi yang mereka pakai agar semuanya boleh diberikan kelancaran, keamanan, dan Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan dalam persiapan dan dalam hal apapun ketika mereka mau datang ke tempat ini. Marilah Tuhan jaga dan berkati Tuhan berikan kesehatan kekuatan bagi mereka, khususnya bagi orang tua kami juga, bagi keluarga kami yang akan datang ke tempat ini. Mari Tuhan jaga mereka, pelihara mereka, dan sertailah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya untuk diserahkan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami ke depannya, di mana kami ditempatkan. Mari Tuhan, Engkau yang boleh membuka kami, sehingga apa yang kami khawatirkan, apa yang kami renungkan, kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan boleh menjawab, Tuhan boleh memberikan yang terbaik, sehingga janji-janji pemerintah kepada kami boleh kami alami dan realisasi semuanya. Dan ketika kami ditempatkan dan disini kami masing-masing, sehingga kami tidak dijauhkan dari keluarga kami dapat membina orang-orang di kampung halaman kami, di tempat kami tinggal, dan dimanapun kami bertugas nanti ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, senantiasa Tuhan memberkati dan menyertai kami. Mari kita mengucapkan secara bersama-sama doa kami. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan
arah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saya serahkan kepada pembawa Haji. Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita jalankan, kita mengangkat pujian Sungguh Bangga Bapa. Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk ibadah kita juga doa persembahan, saya persilakan kepada saudara Yesaya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Engkau telah menyertai pada kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Ini kami membawa Tuhan buat kegiatan-kegiatan kami di sini Tuhan selanjutnya. Ya Tuhan boleh selalu menyertai kami dengan kekuatan, kesehatan, sehingga memberikan sehari yang akan kami jalankan di sini. Ya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, hingga kami semakin hari semakin lama semakin akan taat, akan semakin kuat iman kami bersama dengan Tuhan. Yang berdoa Tuhan juga buat pelatih-pelatih kami Tuhan, kita selalu beri mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka. Maka buat semua saudara keluarga kami Tuhan yang ditinggalkan di kampung halaman kami masing-masing, dan Tuhan juga selalu menyertai mereka. Tuhan juga selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan berkati juga dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan selalu memberi mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka Bapak. Apapun menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap keluarga kami, bahkan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, ya Tuhan selalu mencukupi, ya Tuhan selalu berkati Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami Bapak. Kami berdoa Tuhan menyerahkan